Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Zulur Rahman, NPM 19110086, kelas 6B, Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas PGRI Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Ibu MA Premanirung Dian, SPSI, MPSI, Psikolog. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi yang tepat di dalam kepemimpinan. Menurut Sumarsan, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim atau sender kepada audiens. Menurut Masmo, mengemukakan komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi, di dalam kelompok formal maupun informal organisasi. Uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu proses di mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian-pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis, dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan adalah komunikasi yang membantu tim atau anggota dalam mencapai tujuan individu dan juga organisasi, merespon dan mengimplementasi perubahan dalam organisasi, dan ikut memainkan peran dalam hampir semua tindakan organisasi yang relevan. Adapun indikator komunikasi yang tepat yaitu 1. Pemahaman, kemampuan memahami pesan secara cermat. Dalam hal ini, komunikan dikatakan efektif apabila mampu memahami secara tepat, sedangkan komunikator dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan secara cermat. Yang kedua ada kesenangan, yakni apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan antara kedua belah pihak. Yang ketiga ada pengaruh pada sikap. Apabila seorang komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu, tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di perkantoran atau di organisasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi yang tidak tepat di dalam kepemimpinan. Keterampilan berkomunikasi penting bagi seorang pimpinan agar terjalin saling memahami antara atasan dan bawahan. Sebab terkadang tanpa komunikasi, pemimpin mungkin berpikir karyawan melakukan pekerjaan dengan baik, tim telah berjalan dengan baik, namun kenyataannya tidak demikian. Berikut beberapa kesalahan umum soal komunikasi seorang pemimpin. Yang pertama ada tidak transparan. Sebagai pemimpin, ciptakanlah lingkungan di mana karyawan merasa aman untuk berkomunikasi secara terbuka. Ingatlah karyawan atas nilai-nilai inti organisasi dan memimpin dengan keteladanan. Juga lebih sering berbagi pengalaman secara terbuka, menciptakan peluang bagi tim untuk bersosialisasi secara teratur sehingga semua orang bisa mengenal satu sama lain. Yang kedua ada jangan hanya mengandalkan email. Seorang pemimpin harus memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan komunikasi dengan karyawan. Misalnya dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Untuk teknologi ini jauh lebih canggih, hemat, dan sinkron dengan semua perangkat. Yang ketiga ada gagal membangun hubungan dengan karyawan. Hubungan karyawan dengan atasan secara langsung semakin menjadi pendorong utama kepuasan kerja. Sebab itu, jadwalkan waktu bertemu dengan karyawan secara teratur untuk menggali informasi tentang perkembangan pekerjaan mereka. Misalnya kegiatan mereka di luar jam kerja atau bisa ikut makan siang bersama, sehingga bisa terjalin keakraban antara atasan dan bawahan. Nah, karena faktor pribadi sering mempengaruhi kinerja dan motivasi, dengan begini karyawan merasa atasan mereka peduli secara pribadi, bukan hanya secara personal, akan merasa lebih dihargai dan terlibat di dalam pekerjaan mereka. Yang keempat, tidak menanggapi. Nah, ketika karyawan merasa umpan balik mereka tidak dihargai, mereka tidak akan mengatakan apa-apa dan hanya menggumam saja. Nah, hal ini bisa membuat kinerja karyawan semakin menurun. Sebaiknya, sebagai seorang pemimpin, jika tidak siap menerima kritikan secara langsung, bisa membuat forum aduan atau kritik dan saran, sehingga karyawan dapat menyampaikan keluh kesah mereka yang dialaminya. Nah, dengan begini, karyawan akan lebih mungkin untuk berbicara tentang perasaan jika memiliki platform yang akan digunakan untuk berbagi tanggapan dengan pimpinan mereka. Nah, yang terakhir adalah terlambat mengatasi konflik. Banyak para pemimpin menunda menangani konflik untuk menghindari ketegangan dan menjaga penampilan harmonis.
Tapi langkah tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan. Terpendamnya emosi negatif akan menciptakan lingkungan yang tidak saling percaya. Selesaikan konflik dengan segera, tapi lakukan pada area netral dengan pikiran terbuka. Nah, jadilah lebih sensitif terhadap perilaku karyawan dengan berbagai macam karakter, terlibat dalam pembinaan dan belajar memahami motivasi karyawan, membuat resolusi konflik lebih cepat meredam. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang komunikasi yang tepat dan tidak tepat dalam kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.